Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, dan semoga kita senantiasa semakin menambah amal saleh dan kebaikan kita selama Ramadan tahun ini. Bagi seseorang yang senantiasa berikhtiar, ikhtiar yang ia lakukan tentu harus ia lakukan secara maksimal. Tetapi jangan lupa bahwa ikhtiar yang telah ia lakukan harus diiringi dengan kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mampu mewujudkan hasil usaha kita menuju ke arah keberhasilan. Dan itulah yang disebut dengan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya azam, sebuah tekad melakukan sebuah amal, maka bertawakallah kepada Allah. Ada beberapa manfaat dari tawakal. Di antaranya yang pertama, orang yang bertawakal, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan terhadap seluruh apapun yang ia minta. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang mencukupinya. Karena setiap ia beramal, setiap ia berdoa, yang mampu mengijabah doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan panjatan doa dan diterimanya permohonan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merasa cukup bahwa Allah sajalah satu-satunya zat yang akan memberikan segala-galanya. Yang kedua adalah orang yang bertawakal adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang bersabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan anugerah di dunia dan anugerah juga nanti di akhirat. Dan yang terlebih lagi, orang yang bertawakal tidak akan pernah diganggu, digoda oleh syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak akan mampu menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang bertawakal adalah orang yang akan bisa memproteksi dirinya, menjaga dirinya dari tipu daya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena itu bertawakallah, karena dengan tawakal inilah orang akan terhindar dari godaan syaitan. Para pemirsa, ada hikmah besar dari orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang akan menjadikan seluruh amaliyahnya terancana, tersusun secara sistematis. Karena ia menyadari bahwa tidak mungkin akan ada hujan emas jatuh di kampungnya. Setiap anugerah yang Allah berikan pasti harus diiringi oleh usaha. Karena itu orang yang bertawakal adalah orang yang memaksimalkan usaha dan orang yang memasrahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertawakal akan memiliki hati yang tenang, hati yang tentram. Karena ketika ia pasrah kepada Allah, maka yang pertama, apapun yang ia minta, ia yakini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku yakin ia dikabulkan, akan dikabulkan doanya. Tetapi kalaupun tidak kunjung dikabulkan doanya, maka ia pun yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan di kali lain atau di kesempatan berikutnya. Atau kalau kesempatan berikutnya pun tidak kunjung datang, maka mungkin Allah merubah dalam bentuk anugerah yang lain. Atau kalaupun Allah tidak memberikan anugerah dengan cara memberi sesuatu, bisa saja Allah memberikan berupa menghilangkan sesuatu,
menghilangkan gundah gulana, menghilangkan problem, menghilangkan masalah, menghilangkan penyakit, menghilangkan sesuatu yang tidak ia senangi. Dan yang terakhir, orang yang tawakal akan senantiasa optimis hidupnya, karena ia yakin bahwa di tangan Allah lah segalanya, segala kuasa. Dan orang yang bertawakal, ia akan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak dan langkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah setelah maksimal ikhtiar dan hasil usaha kita lakukan. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.